negara ini, wah tinggi 80%, 90%. Dari mana? Dari kehadiran di bilik suara. Berapa orang yang ikut nyoblos? Berapa orang yang hadir di bilik suara? Dinyatakan tinggi. Tapi belakangan menghitung partisipasi dari kehadiran di bilik suara dianggap tidak akurat. Negara-negara yang otoriter, negara-negara yang tidak demokratis, tingkat partisipasinya kok tinggi. Rusia dulu, Uni Soviet dulu, sebelum partainya masih partai tunggal, tingkat partisipasi politiknya 90%. Negara Orde Baru selalu di atas 90% juga. Negara Orde Baru kita harus nyoblos, ya, apalagi pegawai negeri. Ya, kita nggak libur di hari pencoblosan. Ya, siswa dulu saya kelas pertama nyoblos kelas 3 SMA. Guru saya bilang kalau Anda nggak datang, nggak nyoblos, nanti ada susah ijazahnya keluar. Jadi, tapi saya tetap bolos hari itu. Nyoblos P3. Belum ada PKS, jadi nyoblos P3. Tingkat partisipasinya tinggi, di atas 90%, tapi negaranya otoriter. Jadi tidak akurat menghitung tingkat partisipasi politik dari kehadiran di bilik suara. Maka teori-teorinya berkembang dari teori yang belakangan adalah menghitung tingkat partisipasi bukan hanya dari kehadiran di bilik suara, tapi ruang yang diciptakan untuk mempengaruhi kebijakan yang kedua, dan ruang yang diciptakan untuk mengawasi wakil tiga. Jadi seberapa besar ruang diciptakan oleh sistem politik pada waktu itu untuk mempengaruhi kebijakan. Setelah dipilih di bilik suara, maka bukan berhenti partisipasi, tapi rakyat tetap bisa mempengaruhi kebijakan, tetap melakukan pressure terhadap kebijakan dan bisa mempengaruhi kebijakan, dan juga kepada pengawasan terhadap wakilnya. Bagaimana wakilnya melakukan keputusan, itu yang dilakukan. Nah, maka kita lihat misalnya dalam konteks motif partai politik itu bisa dinilai 3 aja. Ada yang menyebutnya mudahnya 3 aja. Dilihat dari offices, dilihat dari policy, dilihat dari voters. Partai itu menginginkan jabatan, kedudukan, partai itu menginginkan kebijakan, partai itu menginginkan voters, pemilih nanti di Nah, biasanya ini ketiga motif partai politik ini terkait dengan waktu. Di awal masa jabatan dia motifnya voters, motifnya offices. Di awal masa kapan bagi-baginya, apalagi bagi-bagi di sistem presidensial, kemudian bagi-bagi di seluruh parlementer, malah di akhir, di awal, setelah pemilihan, ya, post electoral coalition itu terjadinya. Nah, itu bagi-bagi di awal masa jabatan, bagi-bagi offices. Di tengah masa jabatan, policy. Nah, tapi kalau udah mau akhir-akhir baru dia mikir voters. Nah, menariknya PKS bikin hari aspirasi di awal-awal nih, belum menjelang pemilu, udah bikin hari aspirasi. Jadi udah punya motif voters di luar biasa, karena tadi yang disampaikan bahwa PKS partai dakwah. Jadi menjalankan aspirasi itu bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas dakwah. Jadi saya kira ini yang menarik ya. Jadi ternyata kita melakukan apa yang di launching ini melewati motif-motif yang biasanya dilakukan secara pragmatis oleh partai politik. Ya. Jadi itu sejarah yang kedua. Sejarah yang ketiga adalah sejarah fungsi representasi. Fungsi representasi kapan sih? Fungsi representasi tadi mulai masuk ke undang-undang kita, Undang-Undang 27 2009, sebenarnya di MD3 yang pertama. Ya, setelah kita pindah dari Susduk ke MD3, kita punya fungsi representasi. Jadi selain fungsi legislasi, pengawasan anggaran, kita punya satu, yaitu fungsi representasi mulai tahun 2009. Kalau kita lihat sebelumnya ada nggak? Sebelumnya, apakah para wakil rakyat atau pejabat politik itu memiliki fungsi representasi? Saya melihat kalau dari sejarah Indonesia, dia punya dinamika turun naik. Ya, turun naik. Jadi dulu awal-awal kemerdekaan, setiap pejabat politik diharuskan representatif, dia representasi. Ya,
Kenapa kita berubah dari sistem presidensial? Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.